Tahukah Anda bahwa kita dapat mengukur seberapa banyak antibodi yang sudah terbentuk di tubuh kita? Tes anti-SARS-CoV-2 S kuantitatif adalah pengetesan untuk mengukur seberapa banyak antibodi yang ada dalam tubuh. Pengetesan ini dilakukan untuk menilai apakah tubuh sudah merespon terhadap adanya virus dengan terbentuknya antibodi. Dr. Ricky Cahyadi selaku manajer medis PT Diagnos Laboratorium Utama mengatakan, tes ini memeriksakan antibodi secara total. Nah, kenapa ada nama S kuantitatifnya? Ini tujuannya adalah target dari antibodi itu terhadap protein S, protein spike dari virus SARS-CoV-2 yang merupakan jalan masuk infeksi virus ke dalam sel tubuh kita. Kita menilai total. Sebenarnya kalau total ini komponen utamanya ada dua, IgM dan IgG. Nah, IgM itu adalah antibodi yang diharapkan muncul pertama kali pada suatu infeksi. Sedangkan untuk jangka panjangnya yang kita cari itu adalah IgG sebenarnya. Nah. Untuk mengetahui lebih dalam, saya pun mencoba melakukan tes. Ya, memang syarat untuk mengikuti tes anti-SARS-CoV-2 S kuantitatif ini atau mengukur antibodi dalam tubuh adalah orang yang pernah terkena virus COVID-19 dan juga yang pernah melakukan vaksin 2 kali. Nah, saya sebagai penyintas COVID dan juga ada dokter selaku tenaga medis yang memang pernah divaksin 2 kali, kita akan mencoba mengukur seberapa banyak nih antibodi yang sudah terbentuk dalam tubuh kita melalui tes ini. Tes ini dilakukan dengan cara pengambilan darah, tidak jauh berbeda dengan serologi. Namun yang dibaca sesuai namanya kuantitatif, yakni jumlahnya. Setelah dites, kita harus menunggu hasilnya kurang lebih 4 jam. Sebenarnya dari awal saat mulai vaksin tuh udah mulai optimis ya, dan lebih bisa luasa beraktivitas walaupun masih dengan protokol kesehatan. Nah, kalau saya udah periksa, udah tahu hasilnya kan berarti ada hasil objektif ya bahwa ada antibodi di dalam tubuh saya. Memang rasanya lebih pede dan untuk beraktivitas sih, tapi tetap saja tidak melupakan protokol kesehatan. Dr. Ricky menjelaskan, jika hasil tes berada di atas 0,8, maka tubuh sudah positif memiliki antibodi. Semakin tinggi, semakin baik. Namun terkait berapa angka maksimal dinyatakan tidak bisa terinfeksi, ini masih dalam penelitian. Ya, hasilnya sudah keluar, antibodi saya memang positif terbentuk, namun karena memang sudah sembuh lebih dari 1 bulan yang lalu, di sini angkanya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 29,84. Sedangkan Dr. Indira yang sudah 2 kali dosis divaksin, di sini jauh lebih tinggi di angka 116,3. Tapi dia mengingat musuhnya atau virus COVID-19. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi memaparkan, dalam proses pembentukan kekebalan tubuh, ada 2 unsur yang bertugas, yakni bersifat humoral atau yang dikenal antibodi dan bersifat seluler. Sehingga walau hasil tes antibodi rendah, bukan berarti imunitas tidak terbentuk. Karena masih ada unsur penentu lain yakni seluler, namun ini tidak bisa dideteksi. Di mana kalau seluler ini ada terlibat sel T dan sel B yang dia ini adalah berfungsi untuk mengingat. Jadi dia tidak menimbulkan antibodi, tapi dia mengingat musuhnya atau virus COVID-19. Jadi walaupun orang bisa mendapatkan hasil pemeriksaan antibodi yang negatif ataupun nilainya sangat rendah, tapi vaksin itu masih memberikan efek protektif dan keberhasilan mencegah penyakit COVID-19 menjadi berat ataupun mencegah seseorang menjadi tidak sakit. Nadia menjelaskan, imunitas hanya bisa terbentuk jika terinfeksi atau dengan vaksin. Karena itu, vaksinasi menjadi cara efektif menghentikan pandemi, memproteksi diri sendiri, mendapatkan kekebalan kelompok, dan melindungi yang belum bisa mendapatkan vaksin. Namun, meski imunitas sudah terbentuk, protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Sandra Insanasari, Andra Anhar, Jakarta.